di mana pelatihan kita tuh nggak hanya sebatas teori dan sosialisasi, Kak. Kita banyak lebih ke pelatihan dari instruksi dari Kemendagri itu, mereka menyambut baik kita dan itu tadi, Kak, program kita didukung penuh pemerintah daerah melalui BPD. Mereka menyambut baik program yang kita laksanakan, pembangunan yang kita lakukan. Mereka sudah ada perjanjian bersama. Ketika terjadi bencana di suatu desa, banjir di desa mana misalnya, maka salah satu daripada desa ini tadi akan menjadi desa penyangga. Halo Sobat Podcast PKPA, kembali lagi dalam program DLC, Disaster Learning Center. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan program pengelolaan risiko melalui penguatan kapasitas pemerintah dan komunitas dengan aksi antisipasi bencana, atau yang lebih dikenal dengan program Mars CDC EAD. Dan pastinya pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu ya, yang mana dua orang tamu kita ini tamu dari dalam ya, internal ya. Mereka adalah staf-staf yang tergabung dalam programnya Mars CDC EAD. Kita kenalan dulu. Iya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi nih Kak Yuni dan Bang Davi. Waalaikumsalam. Iya. Jauh ya perjalanannya dari Aceh Tamiang. Sekarang enggak sih? Oh enggak ya? Sudah mudah ada. Sudah dipermudah jalan. Sudah dipermudah. Iya. Oke. Nah, tadi kita berbicara tentang program Mars CDC EAD ya, atau yang lebih kita kenal dengan programnya Khoifat Aceh Tamiang. Nah, mungkin Bang Davi atau Kak Yuni bisa menjelaskan program Mars CDC EAD ini itu apa? Sudah kita kaji bahwasanya programnya adalah pengelolaan resiko dengan peningkatan kapasitas pemerintah dan komunitas. Berarti dalam antisipasi aksi antisipasi. Jadi di dalamnya itu ada diperkuat kapasitas, baik itu dalam komunitas jaringan lokalnya ataupun dengan kapasitas pemerintah daerahnya, baik itu peningkatan dengan pemberdayaannya atau aksinya ketika terjadi bencana, mitigasinya seperti apa, seperti itu. Jadi bukan hanya orang-orang atau masyarakat yang terdampak yang diberikan aksi antisipasi, tapi komunitas lokal dan pemerintah daerah juga. Jadi supaya lebih sinkronisasi seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang bencana, apakah memang Aceh Tamiang ini daerah yang rawan bencana? Ya, sejak tahun 1996. Ya. Terutama banjir ya kan? Iya, terutama banjir. Oke. Dan 2006 itu lebih lagi dengan adanya banjir bandang dan menjadi pemicu dari kedangkalan Sungai Tamiang sebenarnya sih. Jadi ketika hujan deras 2 hari saja saat ini sudah terjadi banjir. Oke, dan bisa berlangsung sampai berapa lama itu Kak kalau terkait dengan banjir di Aceh Tamiang? Kalau di hulu paling lama itu sekitar 2 hari ya, sudah surut. Tapi kalau di daerah hilir itu bisa sampai 14 sampai 15 hari Kak, baru surut. Oke. Nah, tertarik ya, ini kan programnya PKPA. Nah, kalau boleh tahu Bang Davi, bagaimana perkenalannya dengan PKPA nih? Kalau untuk perkenalan awal mulanya gabung bersama PKPA itu panjang sih ceritanya itu. Oh, panjang ya, tapi masih bisa diceritain ya Bang Davi ya. Oke. Karena itu awal mulanya itu ketika di akhir tahun 2022 yang lalu, lebih kurang ya 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu itu awal mulanya itu ada undangan untuk mengikuti pelatihan kajian SITREP. Pelatihan SITREP. SITREP itu apa? Situation report. Oke, report ya. Oke. Pelatihan membuat report situasi terhadap bencana. Nah, ketika itu sudah itu yang pertama di akhir tahun 2022. Di awal 2023 itu diundang kembali lagi untuk mengikuti pelatihan perlindungan anak, dan disitulah terbentuknya forum stakeholder perlindungan anak Aceh Tamiang, dan Davi juga masuk salah satunya sebagai anggota di situ. Oh, oke. Nah, kemudian
tidak lama setelah itu di awal Maret 2023, nah dihubungin, diajak untuk bergabung pada program yang kedua ya di kita yang pemulihan terhadap bencana, recovery. Ketika itu di Maret 2023. Nah, sesudah itu di akhir tahun 2023 kembali lagi dipercaya, kabarin untuk menjadi staf lapangan pada program aksi antisipasi sampai awal 2024 Februari ya Kak? Iya. Februari. Nah, terus selanjutnya di akhir 2024 kembali lagi dipercaya sebagai staf lapangan pada program HOIFA Cetamiang Mars CDCA ini. Yang ini ya, oke. Berarti cukup panjang ya Bang Davi ya. Iya. Kalau Kak Yuni sendiri gimana kenalannya dengan PKPA? Kalau Bang Davi tadi mungkin di 2022 akhir ya udah diundang melalui kegiatan SITREP. Kalau Yuni sih di 2023 yang awal sih yang ketemu dengan Bang Davi juga. Di pertemuan Bang Davi kedua, Yuni yang pertama. Nah, di pembentukan forum stakeholder perlindungan anak itu gitu. Jadi ketika itu dibentuklah pengurus untuk forum stakeholder perlindungan anak itu untuk Kabupaten Aceh Tamiang Langsa. Nah, dalam forum tersebut Yuni itu diutus dari stakeholder sebenarnya, dari masing-masing stakeholder pemerintahan. Nah, kami Yuni diutus dari pemerintahan untuk menjadi menjadi delegasi ya dari kantor kecamatan seperti itu, bergabung dalam forum stakeholder. Di dalam forum itu masing-masing banyak sih delegasi-delegasi, baik itu dari instansi pemerintah, buruh, kemudian ada 2 desa yang menjadi dampingan pada saat recovery banjir 2022 seperti itu. Kemudian dipercaya untuk bergabung di program recovery untuk 3 desa dampingan di daerah bendahara, yaitu Marlempang, Teluk Halban, dan Rantau Pakam. Itu sih awalnya sih Kak. Berarti sejarah masuk ke PKPA itu juga udah berproses ya, Kak Yuni dan Bang Davi ya. Nah terkait dengan program Mars CDCA ini, berapa lama programnya berjalan di Aceh Tamiang Kak? 4 bulan Kak. 4 bulan dari 15 November 2024 sampai 15 Maret 2025. Kegiatannya apa aja itu yang dilakuin? Kegiatannya banyak sih ya Kak. Mulai pertama tuh kita koordinasi dulu sebelum sosialisasi bahwasanya kita akan melaksanakan program di Aceh Tamiang pada stakeholder di pemerintah dan daerah, kecamatan sampai ke desa. Kita berkoordinasi, menceritakan bahwasanya kita akan berprogram melaksanakan kegiatan di Aceh Tamiang. Nah, program-program kita itu banyak kemarin. Yang terutamanya itu kita fokusnya ke pembuatan rencana kontingensi, penyusunan dokumen rencana kontingensi Aceh Tamiang. Nah, karena itu sangat berpengaruh dan memang belum ada ya Kak kemarin. Belum pernah ada. Nah, itulah program utama kita. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti di hilir itu ada ini ya, desa bersaudara ya Kak, sister village, desa dampingan. Nah, mereka karena di hilir itu ketika ada 4 desa, Rantau Pakam, Teluk Halban, Teluk Kepayang, dan Teluk Kemiri. Nah, daripada 4 desa ini tadi ada 1 desa yang memang kategorinya aman. Di desa yang lain ini tadi mereka mengungsi ke desa Teluk Kemiri ini tadi. Maka dari dulu mereka sebenarnya udah seperti itu siklusnya. Ketika terjadi di bencana desa mereka banjir, mereka akan mengungsi ke desa tetangga. Nah, ketika kita masuk mengenalkan sistem sister village ini tadi, maka akan lebih tersistem. Dan dari yang sebelumnya mungkin mereka hanya mengungsi ke tempat saudara-saudara mereka yang mereka kenal begitu. Tetapi ketika kita sudah masuk dan mengenalkan sistem yang namanya sister village, desa bersaudara, maka mereka ini nggak segan lagi. Mereka sudah ada perjanjian bersama. Ketika terjadi bencana di suatu desa, banjir di desa mana misalnya, maka salah satu daripada desa ini tadi akan menjadi desa penyangga untuk membantu mereka. Gitu. Banyak lagi ya Kak. Apa lagi Kak? Gitu. Kalau untuk kegiatan sih
Yang pertama yang paling banyak itu peningkatan kapasitas. Oke. Seperti apa Kak? Baik, itu kadernya. Ada kaji cepat dan sitrep, juga ada first aid, yaitu dari First Aid Indonesia langsung datangkan narasumbernya. Kemudian ada layanan dukungan psikososial anak, pelatihan anak. Kemudian ada perilaku hidup bersih dan sehat untuk anak. Kemudian ada Promkes, program kesehatan untuk anak dan orang muda. Kemudian ada komposting juga ada. Bagaimana mengelola limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair dan pupuk padat seperti itu. Nah, itu terkait dengan program pengembangan atau pendidikan atau pelatihan ya Kak. Kalau untuk terkait infrastruktur gimana? Di daerah Rantau Pakam ya, hilir ya, kita sebutnya sering familiarnya tuh hilir, hilir dan hulu. Itu ada pembangunan atau renovasi tanggul sedalam 1 km dan sejauh 3 km. Kemudian ada pembangunan depot air minum RO, itu ada di hulu 1 unit dan di hilir 1 unit. Kemudian ada penanaman rumput vetiver juga di atas tanggul. Kemudian pembangunan WOS atau sesuai dengan kebutuhan sih, sudah kita identifikasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apakah itu ketersediaan, mungkin nggak semua tempat itu sama Kak potensinya. Ada yang potensi memang sulit untuk mendapatkan air itu dengan cara mengebor, ada yang memang gampang atau mudah. Seperti misalnya kita bilang daerah hulu itu tidak mudah untuk cari sumber air itu melalui bor gitu. Jadi kita potensinya adalah sumur gali. Galian. Tapi kalau di hilir ada yang sumur bor, ada yang sumur gali. Juga kita bangunkan seperti tempat cuci mandi untuk fasilitas masyarakat, karena memang masyarakat di sana masih ada tradisi Kak untuk cuci bersama. Gitu, masih ada ya cuci bersama ya. Jadi sambil nyuci, sambil rame-rame juga ya ngobrol-ngobrol ya. Anaknya juga mandi kan. Iya. Nah Bang Davi atau Kak Yuni nih, kira-kira cerita baik selama program ini berjalan di Kabupaten Aceh Tamiang seperti apa? Bang Davi mungkin. Baik. Kalau cerita baik banyak sih ya. Kalau cerita baik yang kita dapatkan selama berprogram kemarin selama 4 bulan, baik yang di hulu maupun di hilir desa dampingan kita. Nah, di antara itu antusiasme masyarakatnya ya. Mereka menyambut baik program yang kita laksanakan, pembangunan yang kita lakukan, ya terutama itu juga untuk mereka juga kan. Ya, kita mereka itu masyarakat sangat humble pada kita. Ketika kita datang berkunjung, mereka pun antusias, akrab, suasana kekeluarganya itu dapat semua di sana gitu, baik di hulu maupun di hilir gitu kan. Nah begitu. Terus banyak sih ya yang kita dapatkan nih cerita ya. Ya satu sisi tadi kalau Bang Davi ceritanya hubungan silaturahmi ya. Kita udah seperti keluarga lah, baik itu kadang-kadang di luar dari program juga kadang ada saling memberi kabar seperti itu. Tapi kalau untuk praktek baiknya di luar dari silaturahmi ya, kader atau masyarakat itu untuk kapasitas SDM itu sudah lebih naik. Karena adanya pemberdayaan ya. kita yang memang rutin ya. Bahkan mereka bisa memberikan statement bahwasannya ini yang baru kami dapat hari ini gitu. Dimana pelatihan kita tuh nggak hanya sebatas teori dan sosialisasi Kak. Kita banyak lebih ke pelatihan atau lebih ke kayak apa kita bilangnya praktek sebenarnya gitu. Baik itu kadang-kadang kegiatan komposting, kita bilang kan nggak hanya memberikan teori. Mungkin mereka berkata seperti itu mungkin pada kenyataan yang mereka alami sudah, mungkin dengan adanya sosialisasi, mungkin baik itu didanai atau dengan uang-uang atau anggaran dari desa seperti itu, banyak yang bersifatnya lebih teori. Jadi ketika mereka kembali dari sosialisasi itu mereka tidak dapat ilmu. Hilang ya. Ketika mereka praktek langsung mereka dapatkan gitu. Jadi pembuktiannya Kak,
pembuktiannya kenapa mereka naik kapasitas SDM-nya, itu mereka bertanya lagi ke kita, ada nggak lanjutan dari pelatihan ini? Gitu Oh, ya. gitu. Karena mereka merasa ini ilmunya belum Belum cukup ya. Termasuk juga mungkin tadi ada berbicara tentang Rencon, berarti dokumen Rencon juga sudah disusun ya? Sudah. Oh, oke. Bahkan Pak Bupati juga, Pak Bupati baru Kak, kita baru dilantik kan, dia sangat antusias karena memang instruksi dari Kemendagri itu sendiri bahwasanya untuk kebencanaan ini ya para pemimpin atau kepala daerah itu harus antusias menanggapi itu seperti itu. Jadi dari instruksi dari Kemendagri itu mereka menyambut baik kita dan itu tadi Kak, program kita didukung penuh pemerintah daerah melalui BPD-nya. Luar biasa ya. Gitu, seperti sosialisasi dokumen Rencon kita, dia yang langsung ikut turun langsung. Oke. Nah, itu dibalik cerita yang sukses ya, artinya ini pasti ada tantangan. Nah, apa nih kira-kira tantangan yang dihadapi sama Bang Davi dan Kak Yuni selama program ini berjalan? Kalau tantangan sebatas ini, kalau untuk program ya, program belum ada ketemu sih, karena secara kita ketahui bahwasannya kepala desa itu kan, atau kami menyebutnya Pak Datuk ya Kak di sana, itu bisa mobilisasi masyarakatnya untuk mendukung. Sebenarnya kalau tantangan secara langsung ya, tapi kalau lebih ke rasa ketakutan sebenarnya sendiri, takut kalau dokumen Rencon ini nggak sesuai dengan nanti realita yang terjadi seperti itu. Apakah sinkronisasi antara pemerintah daerah, komunitas, masyarakatnya itu apa bisa terjalin sesuai dengan apa yang ada di Rencon seperti itu. Kemudian apakah pengelolaan, sebenarnya pengelolaan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan itu akan terjaga dan terawat? Itu sebenarnya kekhawatiran sih Kak, kalau hambatan yang langsung terjadi itu sebenarnya belum kita dapat. Lebih ke kekhawatiran sendiri ya. Aku nih nanti udah jadi tapi nggak dilaksanakan. Oke. Nggak, apakah sesuai dengan kebutuhan mereka? Paling kita identifikasinya sesuai dengan kebutuhan, sesuai gitu. Oke. Nah, Bang Davi, kalau selama kegiatan atau selama program ini berjalan, mendampingi berapa desa? Kalau Davi sih mendampingi 2 desa. Oh, 2 desa. Desa di mana? Itu Desa Teluk Kemiri dan Teluk Payang. Itu 2 desa baru dampingan kita. Oh, desa Karena baru. itu di hilir. Di hilir. Kalau di hulu itu ada 2 desa, Penindam dan Pantai Jempa. Itu memang udah 2 kali program. Pada program aksi antisipasi, mereka juga sudah masuk 2 desa ini. Dan program yang ini CDC masih di CAID ini juga mereka masih masuk. Nah, kalau untuk di hilir pada program yang lalu itu cuma 2 desa, itu Rantau Pakam dan Teluk Halban. Nah, pada program yang ini setelah identifikasi maka masuklah 2 desa lagi, yaitu Desa Teluk Kemiri dan Teluk Kepayang. Dan ini nggak jauh-jauh desanya. Satu jalur desa itu ya ketemu tuh 4 desa itu. 4 desa ya. Jauh nggak dari tempat tinggalnya Bang Davi? Kalau dari tempat tinggal, kalau dari rumah sih itu sekitar 20 menit begitu. Oh, 20 menit. Oke. Nah, selama mendampingi, cerita seru apa yang bisa Bang Davi bagi nih untuk sobatnya podcast PKPA? Cerita seru dan menarik di sana tuh. Kalau secara pribadi sih, tapi tertariknya karena di sana itu masih ini ya, mereka menggunakan bahasa daerah untuk bahasa sehari-hari mereka, bahasa Melayu Tamiang. Melayu ya. Nah, mereka itu yang jadi daya tarik Davi sendiri di sana. Karena kalau kita lihat sekarang, anak-anak sekarang nih untuk penggunaan bahasa daerah sehari-hari mereka itu sudah jarang. Sudah jarang. Nah, tapi ketika kami ke sana melihat mereka mengobrol dengan keluarga, anak kerabat menggunakan bahasa daerah, bahasa Melayu, bahasa mereka sendiri. Itu yang masih mereka pertahankan. Nah, itu yang pertama yang jadi daya tarik Davi sendiri. Terus selama berprogram yang jadi cerita menarik di sana, seperti yang Davi bilang tadi, suasana kekeluargaannya itu mereka dapat. Nah, jadi
setiap kita berkunjung antusias mereka gitu terhadap program-program kita, mendukung, pokoknya seru lah. Seru banyak, ya? banyak hal-hal yang Seru ya? keseruan-keseruan di sana itu. Ketika itu ada suatu ketika berkunjung, anak-anak itu mandi di sungai, mandi di sungai. Padahal sungai itu ada buayanya kak. Tapi mereka sudah biasa begitu ya, sudah biasa. Tapi tetap harus dalam pengawasan orang tua ya. Oke. Ya. Sudah memang harus dalam pengawasan, tapi mereka di sana sudah bergelut dengan Suasana sungai itu ya. dengan resiko yang ada, mereka sudah terbiasa di sana. Oke. Gitu. Kalau Kak Yuni staf program atau staf apa nih? Kalau saya staf admin dan logistik. Oh, berarti selalu keliling ya Kak ya? Selalu keliling. Oke, nah mengingat program ini kan baru selesai ya Bang Iya, Davi dan iya. Kak Yuni. Nah kira-kira apa nih harapannya? Mungkin programnya sudah selesai, tapi pengen nih ada harapan ke depannya seperti apa? Atau mungkin ada keberlanjutan seperti apa? Mungkin dari Kak Yuni? Ada sih beberapa kutipan ya, kita bilang dari harapan sebenarnya, harapan masyarakat dari Desa Dampingan itu yang pertama adalah kembali lagi memberikan peningkatan kapasitas dengan hal yang berbeda. Kalau kemarin mereka diberikan dukungan kapasitas, peningkatan kapasitas pelatihan anak atau apa, mungkin ada hal yang berbeda terkait dengan baik itu mitigasi bencananya, baik itu dalam untuk komunitas anaknya. Seperti yang pertama, yang paling utama sih untuk anak sebenarnya sih kak, karena mereka masih butuh dampingan untuk program-program untuk anak sebenarnya. Salah satunya apa tuh Kak? Kira-kira? Tindak lanjut dari pelatihan anak sebenarnya. Kalau kemarin kita lebih banyak prakteknya itu terkait dengan kekerasan sebenarnya. Apa itu kekerasan? Apa saja? Perlindungan anak ya. Tapi tata cara mendidik anak yang baik itu kan enggak, kita kan memberikan contohnya kekerasan sebenarnya gitu kan. Untuk mendidik anak seperti apa gitu kan, menghadapi anak di era gadget seperti apa gitu kan, sebenarnya itu sih banyak. Yang kedua terkait dengan desa yang menjadi dampak dari bencana banjir itu masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, itu statement mereka. Seperti mungkin sekarang mungkin di samping bencana banjir juga abrasi kak sebenarnya. Abrasi ya. Karena sudah hampir seperempat wilayah untuk daerah hilir itu udah abrasi, wilayah pemukiman itu sudah abrasi. Dan ini sangat membahayakan ya kak ya. Karena ketika mereka juga usaha kak, untuk pemerintah daerah juga mereka usaha, tapi juga mereka berharap dari PKPA juga mendampingi untuk hal-hal yang tadi mungkin abrasi tadi, ada vokasi mungkin dari KPA itu sendiri. Kalau Bang Davi kira-kira apa nih harapannya ke depan dari program ini? Kalau dari program ini sih apa yang sudah dijalankan baik di tingkat daerah maupun desa itu terus dikembangkan, dilanjutkan sepeninggal kita berprogram, selesainya kita berprogram di sana. Dan harapannya juga sih kita ada hal-hal baru yang bisa dapat kita kembangkan. Di Aceh Tamiang sendiri begitu. Nah, kalau yang lalu-lalu yang sudah terkait tentang kebencanaan, antisipasi terhadap bencana, mungkin kedepannya ada hal-hal baru, potensi baru yang bisa kita kembangkan lagi begitu. Baik sobat podcast PKPA ya, demikian saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini dalam program DLC Disaster Learning Center, yang mana kedua staf PKPA yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang sudah menyelesaikan program Mars CDC AAD lebih kurang 4 bulan ya. Dan sampai ketemu lagi di next program DLC Disaster Learning Center. Selamat pagi dan sampai jumpa.